Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian, marilah kita ikuti pengajian di Nurul Falah 30 Oktober 22 oleh Dr. Andes Haji Sofyan Siddiq. Marilah kita ikuti bersama. Mohon maaf kalau bikin kaget. Pak Jerosadi, Fir'aun kenal kan ya? Fir'aun. Iya, Fir'aun. Dan ternyata Fir'aun itu tiga agama langit, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu menggambarkan Fir'aun sebagai sosok jahat. Ya. Tetapi nah ini dengan cerita dan gambaran sepihak. Oh, iya dong. Dengan gambaran sepihak. Kita belum pernah kan meneliti Fir'aun dari beberapa sudut pandang. Pokoknya mah jahat. Itu Fir'aun. Padahal ketika kita baca dan kita cari ayatnya di dalam Al-Quran, siapa sih Fir'aun? Gak ada satupun ayat yang menjelaskan siapa identitasnya Fir'aun. Tidak disebutkan. Lalu kita coba buka Bible, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, Injil dibuka, gak ada identitas Fir'aun. Dan ternyata kita buka buku-buku sejarah, Fir'aun itu nama gelar. Nama gelar. Yang berkuasa di Mesir itu bergelar Fir'aun. Tapi apakah semua yang berkuasa di Mesir itu jahat? Atau dengan kata lain, apakah semua Fir'aun itu jahat? Tanya sama penduduk Mesir kuno, orang-orang Kinti gitu. Menurut pendapat orang Mesir kuno, ternyata Fir'aun itu penguasa yang hebat, penguasa yang baik, yang bikin makmur negeri Mesir. Coba, mau ngomong apa kita? Kalau nanya ke Yahudi, jelas Fir'aun adalah sejahat-jahatnya manusia. Kenapa? Karena dia yang memperbudak Bani Israel di Mesir. Benar kan? Kalau nanya ke Yahudi, tapi nanya ke orang Mesir, oh enggak, Fir'aun itu orang yang mulia. Jadi kita lihat, mencoba dari sudut pandang yang lain, Pak. Fir'aun adalah gelar. Lalu siapa orang per orangnya? Beda-beda. Jadi di sana itu ada yang disebut sebagai per-o. Nanti perahu. Ya, tulisannya per-o. Kemudian nanti dibaca menjadi parau. Apa artinya per-o atau perahu? Orang yang menempati rumah besar atau menempati istana. Perahu. Dan gelar sebagai raja adalah Fir'aun. Tidak sembarang orang bisa menjadi Fir'aun. Dan Fir'aun adalah pengembang kebudayaan Mesir. Dan peradabannya sangat maju. Walaupun sebelum Masehi. Banyak tradisi dan ideologi yang sudah dijalankan oleh Mesir kuno, tapi baru dijalankan di zaman akhir, di zaman modern. Contohnya apa? Rasisme. Tidak ada rasis bagi penduduk Mesir kuno. Saat itu ya, hampir semua kerajaan, semua negara, semua daerah etnosentris, rasis. Kami bangsa yang paling tinggi
Hampir semua bangsa begitu ngomong. Kami bangsa Arya yang tertinggi, yang termulia. Tapi bangsa Mesir kuno tidak mengatakan kami bangsa yang paling mulia. Tapi kan mereka mengatakan kita adalah bangsa yang setara. Cuma dewa yang kita sembah berbeda. Gitu. Ini pandangan orang Mesir kuno. Dari segi ekonomi paling maju, jembatan di atas Sungai Nil dibangun yang saat itu teknologi belum dikenal secara canggih. Bahkan piramida yang dengan ukuran yang sangat luar biasa, seimbang antara sudut kanan dan kiri, seimbang sampai mengerucut. Ini teknologi yang sangat hebat. Tapi bagaimana pengakuan Bani Israel? Piramid dibangun karena perbudakan Fir'aun terhadap bangsa Israel. Dan bangsa Israel dipaksa untuk membangun piramid. Apa kata penduduk Mesir kuno? Enggak. Piramid bukan dibangun oleh budak-budak hamba-hamba sahaya. Tapi piramid dibangun berdasarkan kerelaan, keridoan. Karena piramid adalah seperti masjid bagi umat Islam, tempat ibadah yang sangat suci dan sakral. Karena itu kami berkorban apa saja, tenaga, pikiran, termasuk harta demi terwujudnya piramid. Itu pengakuan bangsa Mesir kuno. Adapun yang tenggelam ketika mengejar Nabiullah Musa alaihissalam, itu pun diperdebatkan oleh para ilmuwan. Apakah Ramses II? Ada yang mengatakan Ramses IV. Karena itu para ilmuwan sejarah tidak ambil pusing yang mana yang disebutkan dalam Quran ketika menghadapi Musa. Tetapi, nah ini maksudnya Pak, saya langsung singkatnya, tidak menceritakan banyak tentang pendapat orang Mesir kuno. Jadi kita jangan terjebak pada pendapat satu pihak. Yang benar adalah bahwa yang disebutkan oleh Quran tentang Fir'aun adalah sebuah karakter, prototipe kejahatan. Prototipe kejahatan pertama yang dia miliki, dia bersifat anti Tuhan, komunis. Bahkan dirinya mengklaim sebagai Tuhan. Itu. Yang kedua, kesombongan. Ini sombong. Ini orang yang paling sombong. Dan Fir'aun yang disebutkan dengan sifat-sifat ini adalah Fir'aun yang kurang lebih menurut ilmuwan sejarah yang berhadapan dengan Ibrahim, satu. Yang kedua yang berhadapan dengan Musa alaihissalam. Sementara zaman Nabi Yusuf, rajanya Fir'aun itu baik. Bahkan Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri. Yusuf bukan orang Mesir, Pak, orang Palestina, keturunan Ibrahim, Yakub. Tapi bisa jadi petinggi pejabat di Mesir karena peradaban sudah maju, tidak ada rasis. Dan yang lebih menarik lagi, Pak Mustaqim, ditemukan mengimumi Fir'aun ada yang berkulit hitam, bangsa Afrika, bangsa Negro. Kan aneh. Ini hebat sekali peradabannya. Yang lebih mengagetkan lagi para ilmuwan, ada dari kaum wanita, tapi dia bermahkota Fir'aun. Sudah, pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu, maksud saya bukan ngagung-ngagungkan Fir'aun,
Fir'aun lain. Fir'aun mah tetap jadi penjahat. Tapi saya lebih memilih sebuah pendapat begini. Semaju-majunya sebuah bangsa, sehebat-hebatnya sebuah teknologi, secanggih-canggihnya sebuah peradaban, tapi kalau di dalamnya tidak ada ketuhanan, maka itu dianggap sebagai bangsa peradaban prototipe kejahatan, dilaknat oleh Tuhan, dan Quran memberikan coret merah. Betul. Itu kesimpulan yang pendapat yang menurut saya ini yang luar biasa. Jadi gini Pak, bapak-bapak kan rata-rata kalau ketemu sama orang-orang juga hebat ya Amerika. Kudu nanti Indonesia ini kayak Amerika. Hebat ya Singapura mah. Kudu nanti Indonesia ini kayak Singapura. Hebat ya Eropa mah, Inggris, Prancis. Kudu nama Indonesia ini kayak mereka. Hebatnya di mana Amerika? Hebatnya di mana Eropa? Lebih hebat Indonesia. Di mana hebatnya Indonesia? Sholat di masjid jamaah subuh aman. Pengajian aman. Gusti Allah disembah. Ini yang bikin hebat. Gitu. Jadi ukurannya di situ Pak maksudnya. Itu aja ukurannya maksudnya. Begitu lepas dari Tuhan udah buruk gue. Walaupun maju peradabannya kan, piramid dibangun, jembatan dibangun, tapi karena Tuhannya dilecehkan. Nah, dalam sejarah Islam juga kita pernah punya pemimpin ya, zaman Bani Fatimiyah, ya Al-Hakim namanya. Dia pertama mengaku sebagai wakil Tuhan, tetapi lebay. Ujung-ujungnya dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ini sejarah kelam dalam Islam. Jadi ada dalam kerajaan Islam dinasti Fatimiyah. Lalu bagaimana dengan sekarang? Bisa jadi ada yang mengklaim dirinya Tuhan. Wah, rada berat tuh mikir padahal maksudnya melatih bagaimana melihat dari beberapa sudut pandang, gitu aja sih. Apa mau nambah lagi? Tapi saya nggak enak sama Pak Munawar, Pak Mustaqim. Iya, di sini kira Pak Munawar nggak hadir. Terima kasih. Ada ternyata iya. Terus Pak Mustaqim kan biasanya suka ada di Jakarta. Iya. Enggak, saya mau cerita ini Pak Munawar. Jadi, tapi sebenarnya patriotisme saya malah makin tinggi. Cuman kan ini soal hak melatih beberapa sudut pandang. Kemerdekaan Republik Indonesia diklaim oleh Jepang, Pak. Apa kata orang Jepang? Hei, orang Indonesia, ente merdeka itu gara-gara kami orang Jepang. Pak jangan sakit hati Pak, tolong. Makanya saya bingung ya Pak Munawar, Pak Mustaqim ini orang-orang berjuang. Tapi kan kita harus mendengarkan klaim mereka kan, jangan sepihak. Kata orang Jepang, kami yang memerdekakan Indonesia. Kalau tidak kami lepas mohon merdeka ke Indonesia ini. Kami yang melepas. Kami yang membantu untuk merdeka. Apa buktinya? Loh, buktinya orang Jepang Tadashi Maeda. Dia yang benar-benar mendukung mati-matian kemerdekaan. Orang mana itu? Orang Jepang. Lalu siapa yang bikin BPU PKI?
merumuskan bahkan Pancasila itu kami orang Jepang. Lalu ketika teks proklamasi ditulis di mana emang? Di rumah Maeda, Tadashi Maeda. Orang siapa itu? Orang Jepang. Ngomong apa? Nyeri hati Pak, dikitukan sama Jepang. Ya begitu klaim orang Jepang. Iya. Apalagi kalau ditambah klaim selanjutnya Pak Mustaqim nyelakit saya. Nyelakit bener ya dari hati. Apa katanya? Sekali gebrakan Belanda langsung lari kabur. Benar juga sejarah itu. Ya, tapi kan emang benar juga sih. Iya kan? Iya. Yang bikin. Benar. Ya makanya ini klaim-klaim seperti ini harus dilatih kayak gitu. Kan ribut akhirnya. Kalau nggak biasa terlatih dengan klaim-klaim seperti ini. Apa kata orang Belanda? Dasar sisipit Jepang ngibul, kata Mangawadul. Bohong semuanya apa yang dikatakan. Katanya Tadashi Maeda yang mendukung dan membantu kemerdekaan dan merumuskan undang-undang negara, teks proklamasi di rumahnya. Bohong. Tadashi Maeda dipanggil ke negaranya dan kemudian dipenjarakan oleh penguasa Jepang. Sesudah itu Berarti nggak bohong kan? Bodak ngadukung, buktinya Jepang malah memenjarakan Maeda. Artinya apa? Artinya pada saat itu kenapa dilaksanakan di rumah Maeda? Terjadi faksi-faksi yang berseberangan di antara tentara atau di dalam militer Jepang. Ada yang pro dan ada yang kontra, prihatin dan simpati terhadap bangsa Indonesia. Nah, di antara yang simpati itu Maeda, sementara negaranya secara keseluruhan itu enggak simpati. Maka dipenjara Maeda. Jadi kata Belanda, bohong si Jepang mah dasar si sipil ngawan dulu. Yang memerdekakan sebenarnya itu kami. Itu Jepang. benar bohong juga Belanda. Kami yang memerdekakan. So, apa buktinya? Tahun 45 kalian bacakan proklamasi kemerdekaan. Apa yang terjadi? Mana ada negara yang mengakui kemerdekaan? Kata Belanda, cuma Mesir satu-satunya tahun 47. Pasti waktu itu. Iya. Bahkan kami sebenarnya punya kuasa untuk kembali menguasai. Karena berdasarkan kesepakatan di negara-negara Eropa setelah Perang Dunia Kedua, Indonesia itu adalah khusus pegangan kami, orang Belanda. Maka kami balik lagi. Kenapa aku bukan merdeka? Enggak, tunggu waktu, cuma waktu. Itu mah cuma waktu. Sebenarnya mau dikasih kemerdekaan, cek Belanda. Sebenarnya mau dikasih, cuma waktunya belum tepat. Kenapa? Ternyata kan Belanda punya hutang gede setelah Perang Dunia Kedua. Sementara kurang lebih 1.000 triliun per tahun itu hasil dari menjarah bangsa Indonesia. Bisa membangun negara dan bisa bayar utang. Nah sekarang mau balik modal setelah tahun 45 deh. Makanya balik lagi. Nanti pada waktunya juga akan kami serahkan kok. Gitu kata pengakuan Belanda. Tapi bener oke sih. Datang Amerika Pak. Apa-apaan. Waduh semuanya ini tukang bohong. Si Jepang dan si Walanda. Jepang segala ngaku-ngaku yang memerdekakan. Bohong. Justru negara yang paling terburuk pada saat itu sampai kami bom atom, Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Kepalanya sudah kami pegang. Di Indonesia mah tinggal ekornya. Itu mah mendukung juga karena nggak sengaja, karena tinggal ekor, wik-wikan. Begitu kata Amerika, Pak, jelasnya.
Terus Belanda kumaha? Oh, Belanda. Belanda itu jajahan Prancis. Dia mau pegang Indonesia ketika sedang dijajah. Perang dunia habis-habisan. Jajahan Spanyol habis-habisan Belanda. Dan ternyata dia pengen maju lagi, ekonominya pengen bangkit, minta syarat ke Amerika. Maka kami kasih Marshall Plan. Dikasih Marshall Plan. Dan buktinya persidangan Linggarjati dia kalah. Udah, Belanda nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa tahun 45 Amerika kemana? Woi, memang tahun 45 kami tidak begitu peduli sama Indonesia karena fokus kami kepada Soviet komunis. Tapi ketika tahun 48 ternyata di Indonesia ada pemberontakan Madiun. Padahal kami sudah khawatir Vietnam sudah terbelah dua, utara, selatan, Korea sudah terbelah dua. Nah Indonesia khawatir jadi terbelah menjadi komunis. Tapi ternyata justru pemberontakan itu dimusnahkan oleh bangsa Indonesia. Maka kami menganggap siapapun yang melawan komunis itu adalah sahabat kami, kata Amerika. Saat itu juga kami pidato di PBB bahwa semua negara harus mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi itu gara-gara kami Amerika. Saling mengklaim ya. Saling mengklaim maksudnya begitu. Mau gimana coba ayo? Tapi bagaimana menurut orang Indonesia? Semua bohong. Jepang bohong, Belanda bohong, Amerika bohong. Jepang mah cuma lagunya doang, dia mah nggak sengaja. Sementara Belanda itu mah karena miskin, makanya datang lagi. Dia mah tidak peduli dengan Indonesia. Lalu Amerika mah cuma intervensi. Sementara siapa yang berjuang di sini? Kami bangsa Indonesia. Lalu dunia mengakui karena 1 Maret Sudirman menonjolkan diri bahwa kami bangsa kuat. Klaim bangsa Indonesia. Ya iyalah, mereka cuma ngomong doang, yang berjuang mah tetap orang Indonesia. Urusan soal menang, urusan soal kalah, apa? Siapa yang menilai? Tetap yang berjuang mah kami, bukan orang Jepang, bukan orang Belanda, bukan orang Amerika. Tuh, gitu. Iya. Jadi intinya yang berjuang tetap bangsa Indonesia. Yang dinilai oleh Allah apa? Yang menang, apa yang kalah? Enggak ada yang menang yang kalah. Yang dinilai oleh Allah siapa yang mau berjuang. Iya kan? Ya mohon maaf, Bapak yang penting datang ke masjid berjamaah, sholat subuh, ngaji, paham nggak paham, ngerti ngerti, bukan itu yang dituntut. Yang penting perjuangannya, mengalahkan ngantuk, mengalahkan malas, mengalahkan segala-galanya. Iya kan Pak? Bukan paham nggak paham. Kalau bapak-bapak paham wae setiap ngaji, aku jadi ustaz berarti bapak-bapak. Terus kerjaan saya apa? Iya. Sebab paham semua, jadi ustaz semua. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah ahsan amala. Siapa yang terbaik amalnya itu. Maksudnya memang susah sih Pak belajar melihat dari beberapa sudut pandang. Ya kayak gitu. Kalau tadi bisa panas HP karena mendengar dan sepihak gitu. Jadi disebut zaman kita sekarang di WA di itu masing-masing mengklaim dirinya paling benar.
OTW tahajud. Jangan menghubungi saya karena saya sedang. Ya, begitu zaman akhir gitu, penuh dengan fitnah. Karena itu kita butuh keluasan jiwa, kebeningan hati. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan. Amin. Oh iya ya. Boleh nanya Ustaz? Boleh. Nah, tadi kan Ustaz paling berjasa. Iya. Nah, sekarang kalau di Indonesia saat ini nih, ini banyak partai. Mereka juga saling mengklaim saya yang paling membela umat, saya yang paling nasionalis, saya yang paling patriotis gitu. Apa ini gimana Ustaz? Ini kan agak membingungkan umat ya, partai Islam aja berapa banyak, dan saling klaim saya yang paling membela umat. Makanya sama sekarang itu semuanya sebenarnya. Dan ketika kita kemudian mengajak perang terus terang sampai detik ini, saya nggak tahu siapa yang mau berani. Karena ketika saya bilang Allah Akbar, ternyata dia juga bilang Allah Akbar. Gitu. Yang jelas-jelas benar, yang jelas-jelas hak itu zaman Nabi. Jelas sahabat. Kamu mau kemana? Perang, membela Nabi, benar itu. Tapi kalau sekarang siapa yang mau dibela? Karena di sini Allah Akbar, di sana juga Allah Akbar. Karena itu butuh kebijakan, butuh keluasan jiwa semuanya. Kita juga nggak bisa ini yang paling benar. Mohon maaf, teman-teman saya itu orang-orang partai, Pak, dan partainya berbeda-beda. Bahkan teman santri, maksudnya teman kiai, ente partai loh. Partai ente ya pasti. Kata dia begitu. Kata dia begitu. Buruh Pak, kemarin sapi, kemarin urusan kasus ini gitulah kira-kira. Dia ketawa, emang iya. Dan hampir semuanya begitu. Terus ente ngapain ada di partai? Saya bangun majelis taklim. Kenapa? Partai Pak. Gitu. Minimal terbangun Pak majelis. Cuma segitu Pak cita-citanya. Adapun untuk memperbaiki secara keseluruhan berat kan. Bahkan ngeri kalau kita ngikutin Rocky Gerung, bunuh semuanya. Allah Akbar, bunuh semua. Jangan Pak. Tapi kita berusaha, setidaknya kita ikut ambil bagian untuk memperbaiki umat ini dengan cara, saya kasih contoh kurang lebih seperti ini. Ini salah satu partisipasi membangun umat. Mungkin nggak ketara, mungkin nggak terlihat, tetapi mudah-mudahan ini jadi catatan di sisi Allah bahwa ini adalah partisipasi untuk membangun umat. Gitu Pak Ustaz ini. Ya. Makanya kadang saya ceramah, saya ngaji juga dihujat, dicaci, dimaki, direndahkan. Gak apa-apalah, tapi saya ingin jadi ambil bagian, walaupun bagian kecil, dengan tujuan untuk membangun umat. Gitu. Jadi tadinya pengen membahas bagaimana cara sholat yang benar, tadinya gitu. Ya biarlah itu Ustaz yang lain lah, gitu. Tapi saya ingin membangun bagaimana pemikiran umat terhadap segala perkara khususnya agama ini. Karena di situ pokok pangkal. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak, dan karuniakan kami kemampuan agar bisa mengikuti yang hak itu. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kemampuan kami agar bisa menjauhi yang batil itu. Minna doa wa
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.